ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar memenuhi panggilan sebagai saksi terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rismon datang bersama kuasa hukumnya pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Rismon dimintai keterangannya dengan menjawab 97 pertanyaan terkait laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan Jokowi. Kedatangannya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo terkait atau dengan ijazah palsu. Proses pemeriksaan terhadap Rismon berlangsung di ruang riksa Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pasal-pasal bahkan untuk koruptor, ya kan? Saya tadi ditanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan metode-metode ilmiah yang saya kaji, tetapi ada sejumlah jawaban, sejumlah pertanyaan yang saya tidak berkenan untuk saya jawab, ya karena itu berkaitan nanti dengan hal-hal teknis, bagaimana saya mengkaji secara ilmiah apa yang saya teliti berkaitan dengan ijazah lembar pengesahan Pak Joko Widodo yang kami dapatkan langsung dari UGM maupun dari ijazah yang diupload oleh saudara Dian Sandi. Ya. 70 pertanyaan itu soal 97. Ya naik ya, tadinya 70 naik 97 totalnya ya. Pertanyaan. Pemirsa, Roy Suryo CS meragukan hasil pemeriksaan Bareskrim Polri terkait keabsahan ijazah Joko Widodo. Metode yang digunakan Bareskrim dituding tidak transparan. Dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan. Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis menolak keputusan Bareskrim yang menghentikan penyelidikan kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Bukan tanpa alasan, Roy Suryo CS curiga dengan metode yang digunakan Bareskrim dalam memeriksa ijazah Joko Widodo. Penyelidikan tersebut diklaim tidak transparan, sepihak, dan tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Bahwa tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Padahal penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo bermula dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang dilakukan oleh Dr. Egy Sujana SHMSI dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Kedua, bahwa pengumuman hasil penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tidak pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses, dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik. Pihak Roy Suryo meminta gelar perkara khusus kepada Bareskrim Polri karena metode yang digunakan oleh Bareskrim sebelumnya dinilai tidak sesuai prosedur dan tidak menggunakan metode Scientific Crime Investigation. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.